Jadi kadang HR itu nggak ngasih hasil interview ke kita atau ke orang-orang yang nggak lolos. Jadi yang dihubungi cuma yang lolos, dan yang nggak lolos tuh kayak ya udah didiemin doang. Hey, welcome back to my YouTube channel. Thank you buat kamu yang udah ngunjungin channel ini. Dan kali ini, sesuai dengan judul video, saya akan berbagi kepada kalian, penting nggak sih kenalan dengan kandidat lain ketika interview kerja? Jadi mungkin untuk beberapa orang, hal ini tuh adalah sesuatu yang ngapain sih, nggak penting banget. Atau mungkin, ya nggak perlu lah, ngapain kenalan sama kandidat lain? Kan kita mau interview, kita kan mau wawancara, nggak perlu dong kita kenalan sama orang lain. Oke, jadi saya akan sedikit cerita dulu kenapa saya terinspirasi, bukan terinspirasi ya, kayak tergerak ingin sharing ini ke kalian. Jadi ini adalah salah satu habit saya ketika saya mengikuti seleksi kerja. Jadi salah satu hal yang saya lakukan ketika seleksi kerja itu nggak hanya nyari kerja doang. Di situ saya nyari temen juga, saya nyari koneksi. Intinya jangan cuma nyari kerja doang lah, terlalu sayang banget kalian udah ketemu banyak orang dan kalian cuma dapet lembaran pengumuman ataupun cuma email. Jadi itu adalah salah satu hal yang sering banget saya lakuin. Terus kelebihannya apa? Nah, untuk kelebihannya apa, terus keuntungannya apa, saya akan share di video ini dan tetap pantengin ya dari awal sampai akhir. Nah, buat kalian yang belum subscribe channel ini, kalian bisa subscribe dulu channel ini biar channel ini terus berkembang dan memberikan informasi yang menarik buat kamu. Oke, yang pertama nih. Yang pertama, kenapa sih kalian perlu kenalan dengan kandidat lain? Nah, sebenarnya yang pertama ini bukan kenalan sih ya, karena kondisinya itu kalian belum ketemu dengan kandidat lain dan kalian cuma tahu namanya doang. Jadi pernah nggak sih kalian sadar ketika kalian dapat undangan interview, entah interview HRD atau interview user, tapi biasanya ini saya terapkan ketika interview user ya. Kalau interview HRD itu masih banyak banget kandidatnya. Ketika dapat email undangan interview user, pernah nggak sempat kalian lihat di email dari HR itu, lihat CC-nya, itu ada siapa aja? Nah, beberapa perusahaan CC-nya itu hanya dikirimkan kepada HR tersebut atau tim HR-nya mereka, terus atasannya HR itu dan perusahaan yang sedang rekrut kita. Tetapi jangan salah, di beberapa perusahaan itu juga ada loh, CC-nya itu dikirimkan ke semua kandidat yang akan melakukan interview user. Jadi secara nggak langsung, kamu tuh udah tahu siapa aja dan berapa nih yang bakal interview di hari itu. Jadi at least sudah dapat gambaran dong, berapa kompetitor kalian. Nah, anggap aja kalian punya kompetitor 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada 5 nih. Di email di CC kalian ada 5 orang. Nah, yang pertama ini kelebihannya, ketika kalian sudah tahu nama orang-orang itu, kalian bisa mengenali dulu lawan kalian itu siapa, kompetitor kalian itu siapa. Entah itu dari alumni mana, terus mungkin dia itu kerja di mana sebelumnya, atau mungkin hal-hal lain lah yang bisa kalian lihat dari profilnya di sosial media, di LinkedIn, atau dari manapun lah. Intinya, kalian bisa menganalisa kemampuan dari komputer kalian. Walaupun ini nggak 100% akurat ya, tapi ini selalu saya lakuin. Jadi contoh nih, saya dapat undangan interview di perusahaan X. Saya lihat nih CC-nya, ternyata nanti akan ada alumni mesin UGM tuh, akan ada alumni mesin ITB, dan Atmajaya mungkin, Undip mungkin. Nah, dengan hal itu, saya tuh jadi kayak terpancing, saya harus lebih hebat nih dari mereka, saya harus prepare lebih baik nih. Jadi itu kayak menimbulkan semangat atau antusias yang lebih, karena kalian tahu lawan kalian tuh bukan orang-orang yang mudah gitu. Bayangkan ketika kalian nggak tahu sama sekali, jadi kalian berangkat, nanti lawan saya siapa ya, saya nggak tahu sama sekali. Nah, itu kayak lebih enjoy sih kalau saya secara pribadi, jadi kayak lebih santai. Tapi kalau ketika saya tahu lawan saya itu lebih greget. Walaupun di beberapa rekrutmen itu nggak di CC, jadi ya nggak masalah. Tapi kalau itu emang di CC, itu adalah suatu poin plus, kalian bisa tahu lawan kandidat kalian siapa. Itu tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, keuntungan ketika kalian kenalan dengan lawan kandidat ketika interview adalah mendapat informasi yang cepat. Informasi apa nih? Jadi gini, informasi ini adalah informasi progres dari interview tersebut. Jadi kadang HR itu nggak ngasih hasil interview ke kita atau ke orang-orang yang nggak lolos. Jadi yang dihubungi cuma yang lolos, dan yang nggak lolos tuh kayak ya udah didiemin doang. Nah, kalau kalian kenalan dengan kandidat lain, at least lah kalian punya kontaknya semua dan kalian sampai bikin grup bareng lah, rekrutmen PT Sejahtera. Nah, di situ isinya yang interview hari Kamis, contohnya hari Kamis jam 10 ya itu semua. Jadi ketika ada progres atau salah satu dari
kalian yang interview tadi udah ada yang dikasih pengumuman, kamu bisa tahu dengan cepat tanpa harus menunggu status kamu diterima atau tidak, atau lolos atau tidak. Jadi itu kayak informatif banget. Jadi pengalaman saya tuh sering banget kenalan nih sama kandidat lain, bahkan beberapa kandidat juga inisiatif, yuk bikin grup gitu. Akhirnya bikin grup, dan banyak sekali nih grup rekrutmen yang pernah saya ikuti dari saya fresh graduate sampai sekarang. Nah intinya, ketika ada salah satu dari kita atau yang di grup itu lolos, itu pada nge-share, aku dihubungin sama HR nih, disuruh lanjut ke medical check up. Nah, buat kamu atau kita atau siapapun yang nggak dihubungin kan lebih, waduh berarti nggak lolos nih, waduh berarti peluangnya kecil nih. Jadi kayak lebih dapat informasi yang cepat dibandingkan nunggu dari HR. Itu yang kedua. Nah, kalau yang ketiga, keuntungan ketika kalian kenalan dengan kandidat lain itu adalah punya yang namanya koneksi. Koneksi ya bisa dibilang pertemanan baru atau channel baru. Kenapa itu penting dan itu berguna? Jadi bayangkan deh, kalian tuh sama-sama job seeker nih, sama-sama nyari kerja, dan kalian kenal, dan secara nggak langsung background kalian sama mereka itu sama, karena kalian diinterview dengan orang yang sama, di posisi yang sama juga. Nah, ketika suatu saat nih, kalian sama-sama nggak keterima nih, contoh di rekrutmen itu. Nah, si A ini udah keterima di perusahaan X, dan dia punya info lowongan baru nih, dia bisa nge-share ke kamu dong. Jadi lebih banyak temen, itu lebih banyak informasi, itu nggak ada salahnya dan nggak ada ruginya. Jadi mungkin 3 hal itu yang menjadi keuntungan ketika kalian kenalan dengan kandidat lain pada saat interview. Nah, buat kalian yang saat ini masih malas-malas kenalan, ya turunkan egonya dulu lah. Kalian kenalan tuh juga mendapat dampak positif kok. Kalau saya lihat nggak ada kok dampak negatifnya. Jadi bisa dimulai nih nanti kalau dapat undangan interview, coba deh kenalan sama kanan kiri, siapa namanya, terus nanti minta nomor handphonenya. Mereka pasti juga akan open ke kamu, dan kamu juga pasti bisa menyesuaikan dengan mereka. Intinya pertemanan yang baru pada saat interview itu bisa memberikan banyak dampak positif buat kamu. Jadi jangan diem-diem aja lah, jangan duduk di pojok nunggu giliran interview, habis interview udah langsung pulang. Nanti tahu-tahu temenmu udah pada medical check up, udah dapat surat offering, kamu masih nunggu nih, kapan nih hasil interview ya? Karena banyak banget kasus seperti itu, nggak dapat informasi sama sekali karena dia tuh pas tes ya cuma diem aja, nggak kenalan kanan kiri, kayak mereka kan kompetitorku gitu. Oke, itu tips dari saya dan saran dari saya buat kalian. Bisa kalian ikutin dan bisa nggak diikutin juga, tergantung dari point of view kalian. Kalau ini menguntungkan, ya silahkan diikutin. Kalau nggak apa-apa. Oke, thank you udah ngunjungin channel ini, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you next time.